Shalom, selamat malam bagi kita semua, terutama para penonton setia program Renungan Harian Multimedia GKI Pata yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 48. Namun sebelum kita akan baca firman Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat ini, baik kami yang menyampaikan firman maupun para penonton setiap program renungan GKI Pata yang dikasihi Tuhan, kami sama-sama akan membaca firman Tuhan, sama-sama kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan saat ini. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengar benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap. Demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas 9 ayatnya yang ke-48. Kata firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih khusus para penonton program Renungan Harian GKI Pata Malanu yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat pada Perjanjian Baru yang baru saja saya baca, Lukas 9 ayatnya yang ke-48 dengan perikop, siapa yang terbesar di antara para murid. Dan yang menjadi nats pembimbing bagi kita adalah, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu, sekalian dialah yang terbesar. Para penonton program Renungan Harian GKI Pata yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-48, Yesus memberikan kita suatu pembelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kita mau merendahkan hati dan kita terbesar dalam kebesaran sejati. Dalam dunia yang sekarang ini, hal memuja kekuasaan, kekayaan, dan status, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati terletak pada sikap, kerendahan hati, dan pelayanan kepada orang lain. Ayat ini menantang kita untuk menilai kembali prioritas dan nilai-nilai yang harus kita lihat dalam kitab kehidupan. Para penonton Renungan Harian Multimedia GKI Pata, melalui yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita di saat ini, Yesus mengajarkan kita untuk bagaimana kita mau merendahkan hati. Bukanlah tanda bahwa kita merendahkan diri berarti kita adalah orang yang paling lemah, tetapi justru kita melakukan sesuatu yang benar dengan melakukan kerendahan hati bagi sesama kita di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita justru mempunyai satu kekuatan yang sejati. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mengakui keterbatasan diri dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka tidak mencari penghargaan atau pujian dari manusia, tetapi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita mau merendahkan hati kita, berarti kita membiarkan Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita dan menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan kita. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, dimanapun saja berada, Yesus memberikan teladan sempurna tentang kerendahan hati. Meskipun dia adalah anak Allah, dapat kita ketahui bahwa Yesus tetap mau menunjukkan kasih-Nya terhadap kita sebagai umat manusia dengan memberikan yang terbaik melalui pelayanannya bagi setiap sesama
saat Yesus masih berada bersama murid-muridnya saat itu. Dia memilih untuk hidup sebagai hamba dan melayani sesama dengan kasihnya yang tulus. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan yang menunjukkan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk meneladani sikap Yesus ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan kepada kita supaya senantiasa kita mau merendahkan hati kita. Terlebih buat sesama kita di dalam kehidupan kita. Agar ketika kita merendahkan hati, berarti kita boleh dan mau menerima apa yang dikatakan berkat, sehingga kita terberkati oleh Tuhan sepanjang kita semua masih ada di dunia ini. Para penonton setiap program renungan yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan dari Lukas 9 ayatnya ke-48 mau mengajarkan kita bahwa ketika kita melakukan hal dengan merendahkan diri bagi sesama, ini bukan berarti bahwa kita adalah umat yang lemah, umat yang tidak berdaya dalam kehidupan kita. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau mengajarkan supaya sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita, kita mau melayani sesama kita dengan kasih. Sehingga hal merendahkan hati ini, ketika kita melakukan itu dengan ketulusan hati dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di saat ini, senantiasa kita diberkati selalu oleh Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu sebagai penonton maupun kami sendiri. Bahkan bagi pendengar setia program Renungan Harian GKI dimanapun berada, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan akan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh saat ini berada lewat siaran program Renungan Harian Multimedia PKI Pata. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami, kesempatan yang terbaik ini Tuhan, yang boleh kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 9 ayat 48 mau mengajarkan kepada kita sebagai umat-Mu, kami dalam hidup kami mau tetap merendahkan hati, melakukan hal-hal yang baik bagi sesama, supaya dalam hidup kami satu dengan lainnya menjalin kasih. Kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami menghargai anugerah hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga hari-hari hidup kami ini kami lalui dengan sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Di saat ini Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih terutama kepada koordinator tim multimedia lewat Penatua Bapak Esa Sabone yang begitu setia di dalam menyampaikan siaran renungan harian lewat multimedia GKI Pata ini. Semoga apa yang selalu kami berikan lewat program renungan harian ini bagi setiap sesama kami, bahkan para pendengar dan penonton setiap program ini, senantiasa kami semua diberkati, dan terlebih khusus tim multimedia ini Tuhan. Berkati kehidupan keluarga Bapak Esa Sabone bersama istri anak-anak di dalam kehidupan mereka, pekerjaannya yang ia lakukan sebagai abdi negara, istrinya dalam tugas tanggung jawab pemerintahan, anak-anaknya yang sudah kuliah Tuhan berkati, yang masih di bangku sekolah dasar Tuhan senantiasa memberkati pula. Kehidupan keluarga besarnya Tuhan berkati, anggota-anggotanya yang selalu setia mendampingi untuk menyiarkan siaran program renungan, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan adalah semata demi kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini pula tak lupa kami berdoa bagi anak Ratna Adam yang akan ke Jakarta rencana tanggal 2 Agustus 2025 dalam
acara 17 Agustus nanti lewat paduan suara. Tuhan berkati. Biarlah apa yang menjadi rencana yang akan dilakukan oleh saudari kekasih kami Adik Ratna, apapun yang ia akan lakukan lewat suaranya, Tuhan berkati kepercayaan yang diberikan ini Tuhan, agar apapun yang ia lakukan dalam kehidupannya semata demi kehidupan dia dan juga keluarganya. Tuhan, apapun rencana mereka, mulai dari persiapan dan segala fasilitas yang digunakan, baik itu dengan kapal ataupun dengan pesawat udara, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, pertibakan mereka sampai di tujuan. Seluruh kegiatan yang mereka akan lakukan, Tuhan berkati, campur tangan dalam semuanya, agar apa yang menjadi rencana mereka diberkati Tuhan. Suatu saat mereka bersyukur atas apa kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di saat ini pula tak lupa kami berdoa bagi Oma, Opa Sasaboni, sebagai orang tua kami, yang juga Mama Oke yang bersama-sama dengan Oma dan Opa di Solo dalam rencana tanggal 25 Juni. Oma Sasaboni akan melaksanakan operasi di rumah sakit ortopedi Solo. Tuhan, kami tahu semua rencana keberangkatan Oma sebagai anak-anak jemaat, sebagai sesama, sebagai orang tua dalam lingkungan, sebagai anak-anak. Kami tidak bisa berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang tua kekasih kami, tapi hanya doa yang kami bawakan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Oma, berikan kekuatan yang teguh kepada Oma, proses-proses penyelesaian pengoperasian, para medis, dokter yang Tuhan utus untuk menangani proses operasi ini, Tuhan, mulai dari awal sampai akhir. Tuhan campur tangan dalam semuanya. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami percaya, kami selalu mengagungkan Engkau lewat kebesaran kasih-Mu. Apapun itu Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Opa, Oma dan juga Mama Oke, terlebih khusus Oma, persiapan hati untuk menghadapi operasi ini Tuhan. Biarlah Oma tetap teguh percaya bahwa Tuhan Engkaulah dokter dan tabib yang agung itu, senantiasa memberkati. Campur tangan dalam semuanya Tuhan, biar semuanya itu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih di saat ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi adik Roni Lalihatu yang sedang mencari pekerjaan, adik Willy saat ini juga mengikuti tes dan sudah berhasil. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan mereka semua. Di saat ini tak lupa hamba berdoa bagi kedua saudara kekasih kami, adik kekasih kami, begitu dengan pergumulannya mereka mengagungkan nama Tuhan, setia di ladang pekerjaan Tuhan, sebagai anggota multimedia selalu mendampingi penatua Bapak Esa Saboni. Tuhan berkati mereka, apa yang menjadi mereka dikeruni dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi dia. Apa yang menjadi pergumulannya, sesuatu yang dia peroleh lewat pergumulannya, ia percaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Kepada di Willy, Tuhan berkati Willy lewat apa yang sudah ia usahakan. Proses selanjutnya dalam persiapan selanjutnya lewat pendidikan yang akan ia tempuh di Manokwari, Tuhan berkati. Permudahkan, perlancarkan semuanya, agar apa yang menjadi rencana dalam cita-citanya untuk kehidupannya bersama orang tua, saudara-saudara yang ada, Tuhan berkati. Biarlah apa semua yang ia rencanakan itu tetap diberkati oleh Tuhan, mulai dari awal sampai akhir sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini pula Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi Bapak Hetaria, di mana ia mengucap syukur atas ulang tahun. Kami tidak tahu, tetapi Tuhan Engkau lebih tahu akan kehidupannya. Ia sebagai hamba-Mu di saat ini mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupannya bersama keluarga. Apapun yang ia rasakan, ia nikmati lewat berkat umur yang telah Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa berkati, agar apa yang ia rencanakan dalam hidup, ia selalu diberkati. Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi rencananya untuk keluarganya, kehidupannya, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, agar mereka tetap terberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di saat ini pula hamba tak lupa berdoa bagi para penonton setiap program Renungan Harian Multimedia GKI Pata yang selalu dengan setia melihat siaran-siaran renungan yang selalu kami siarkan lewat Renungan Harian Multimedia GKI Pata. Tuhan berkati mereka, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Hari-hari hidup mereka tetap diberkati. Apa yang menjadi rencana mereka dalam hidup mereka, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Di hari ini kegelapan telah menutupi samudera raya. Sebentar kami akan membaringkan tubuh kami karena kelelahan kami seharian melakukan aktivitas hidup kami. Untuk itu Tuhan jaga lindungi kami, bentengi tempat tinggal kami dengan beribu-ribu bala tentara surga. Sepanjang malam ini kami boleh tidur dan bermimpi yang tenang. Biarlah kami mimpi yang indah yang diberkati oleh Tuhan. Kami bangun di pagi hari, kami menikmati fajar baru. Itulah tanda kebesaran kemurahan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa bersyukur kami boleh melalui hari-hari hidup ini atas penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh melakukan segala aktivitas hidup kami, boleh menikmati berkat Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya sebelum mengundurkan diri dari kekudusan Tuhan. Hamba berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim multimedia yang telah boleh menyiarkan siaran renungan harian. Tuhan berkati kami semua. Ini doa kami dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih bagi para penonton setiap program renungan harian dimanapun berada yang sudah boleh mengikuti siaran renungan harian di saat malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.